Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Udah kenal kakak belum? Kalau belum, kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama kakak Alifia Miftahur Rohmah. Bisa dipanggil Kak Alif atau Kak Via. Kak Alifia juga boleh. Alamat kakak di Desa Sokoaten, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo. Adik-adik, hari ini kita akan belajar bersama melalui daring. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya adik-adik. Silahkan berdoa di rumah masing-masing ya. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Ya, kita langsung ke materi ya anak-anak. Kita hari ini akan belajar mengenai membiasakan akhlak terpuji. Apa aja sih membiasakan akhlak terpuji itu? Contohnya, ya, yang akan kita pelajari ada 4. Yang pertama, husnudon. Yang kedua, tawadu. Yang ketiga, tasamuh. Dan yang keempat, ta'awun. Untuk yang pertama yaitu husnudon. Apa sih yang kalian tahu adik-adik tentang husnudon? Ya, betul, husnudon ialah berprasangka baik. Lawan katanya apa coba adik-adik? Lawan kata husnudon yaitu suudon atau berprasangka buruk. Hukum husnudon ada macam-macam ya adik-adik. Yang pertama, hukum husnudon kepada Allah. Hukum husnudon kepada Allah dan Rasulullah itu hukumnya wajib. Dan hukum husnudon kepada kita dan sesama muslim kita adalah sunnah. Dan untuk hukum husnudon bagi umat manusia pada umumnya itu hukumnya mubah. Apa itu mubah adik-adik? Ya, betul, boleh. Contoh-contoh husnudon. Yang pertama, husnudon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sudah tahu kan adik-adik kalau husnudon terhadap Allah Subhanahu wa taala hukumnya wajib. Jadi kita harus selalu senantiasa husnudon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa coba adik-adik? Ada yang bisa mencontohkan tidak? Contohnya itu seperti ketika kalian semisal kalian sedang di pondok, terus uang saku kalian nggak ada nih, terus kalian harus senantiasa berpikiran husnudon kepada Allah. Pasti besok Allah memberikan rezeki kepada kita. Nggak mungkin kita kelaparan. Bisa saja Allah mengirim teman kita yang pulang ke rumah terus membawa makanan, juga bisa orang tua kita yang datang. Seperti itu adik-adik, kita harus senantiasa husnudon terhadap Allah, apalagi soal rezeki. Kemudian yang kedua, husnudon terhadap diri sendiri. Contohnya apa coba adik-adik? Contohnya husnudon terhadap diri sendiri itu seperti kalian percaya diri. Contoh kecilnya, kalau kalian mengerjakan tugas sekolah. Di sini ada nggak coba yang sering mencontek? Itu tandanya kalian gak percaya diri sama kemampuan kalian sendiri. Padahal kita sebagai umat muslim harus senantiasa bersifat husnudon. Nah, kemudian yang ketiga, husnudon terhadap sesama manusia. Contohnya apa coba? Kakak beri contoh ya. Misalnya nih, kalian kan punya teman, tiba-tiba teman kalian diam aja. Kalian jangan menyimpulkan kalau teman kalian itu bete atau marah sama kalian. Itu sama aja kalian itu suudon sama teman kalian. Bisa aja kan kalau teman kalian sakit gigi, kan biasanya kalau sakit gigi teman kalian
kalian diem aja kan, kayak gitu. Kalau enggak, semisal kalau teman kalian lagi pusing, terus lagi nggak enak diajak bercanda, terus tiba-tiba diem kayak gitu. Jadi kalian jangan menyimpulkan kalau teman kalian itu marah sama kalian kayak gitu. Paham ya adik-adik? Nah, adik-adik, kita harus selalu bersikap husnudon. Banyak sekali hikmahnya kalau kita senantiasa bersikap husnudon. Contohnya, hati kita menjadi tenang, kemudian hati kita menjadi damai, terus memudahkan koordinasi, kemudian memberikan kemudahan untuk komunikasi. Coba deh kalau kita suudon sama teman kita, kalau saling diem-dieman kan jadi nggak enak kan sama temennya, mau ngobrol atau mau gimana kan jadi nggak enak, jadinya memutus silaturahmi, seperti itu. Terus kalau kita suudon kepada Allah, kepada Rasulullah, itu malah kita berdosa, soalnya hukumnya husnudon kepada Allah dan Rasulullah itu wajib. Seperti itu adik-adik. Nah, adik-adik, kita harus senantiasa bersifat husnudon. Bagaimana sih caranya agar kita senantiasa bersifat husnudon? Salah satunya adalah kita harus menghindari gosip. Ini nih bagi siswi-siswi yang cewek-cewek biasanya suka banget kan kalau suruh gibah atau gosip. Contohnya kalau awalan gosip itu biasanya teman-teman jare nih ya, padahal jare itu singkatan apa coba? Jare, jarang bener deh, kayak gitu teman-teman. Jadinya kalian jangan langsung kalian jangan langsung menyimpulkan, harus dicerna dulu itu perkataan benar atau tidak. Seperti itu teman-teman, bisa dipahami? Kemudian ketika kita menerima berita misalnya di Facebook, di WhatsApp, jangan langsung kita telan mentah-mentah. Kita harus mencerna dulu itu berita sumbernya dari mana, jelas atau tidak. Seperti itu ya adik-adik. Jangan malah menyebar-nyebarkan, padahal kita belum tahu itu berita benar atau tidak. Jangan-jangan itu hanya hoax, jangan-jangan itu hanya orang yang cari sensasi. Seperti itu adik-adik. Ya adik-adik, sekarang kita memasuki materi yang kedua, yaitu apa? Tawadu. Apa itu tawadu? Tawadu yaitu rendah diri. Lawan kata tawadu apa coba? Lawan kata tawadu yaitu takabur, yaitu sombong. Coba di sini siapa sih yang senang punya teman sombong? Misal nih, teman kalian orang kaya nih, habis mainnya ke mall, beli mainan, beli buku, beli baju, beli sepatu, beli make up, coba. Terus pamer sama kalian, sombong, aku mampu nih beli ini, aku punya uang untuk beli ini, pergi ke sini, pergi ke sana. Yang dengar males nggak? Males adik-adik. Terus nih, semisal dia pinter, tapi nggak rendah diri, dia sombong. Ya iyalah kan aku pinter, ya wajar kalau aku dapat juara LCC, ya wajar aku dapat juara lomba 1 gitu. Itu termasuk sombong. Kita harus senantiasa rendah diri. Rendah diri itu bermacam-macam ya, baik itu terhadap Allah, terhadap orang tua, guru kita, maupun kepada sesama makhluk hidup. Yang pertama itu terhadap Allah SWT. Terhadap Allah SWT, kita ya benar-benar harus tawadu. Contohnya aja kalau ketika kalian lagi berdoa. Ya kali berdoa mau sombong-sombong kan? Kalau berdoa ya kita harus senantiasa tawadu, berserah diri, berendah hati terhadap Allah SWT. Pasti kita merendah serendah-rendahnya. Orang kita lagi minta pertolongan, masa kita mau menyombongkan diri? Kan gak mungkin ya. Seperti itu contohnya tawadu terhadap Allah. Terus yang kedua, tawadu terhadap orang tua dan guru kita. Terhadap orang tua, misalnya kalau kalian mau berangkat sekolah, kalian pasti bersalaman tangan kan? Mentang-mentang kalian gak dikasih uang jajan, terus kalian gak mau salaman sama orang tua kalian.
Itu nggak boleh ya adik-adik. Contoh tawaduk terhadap orang tua ya kalian harus mematuhi orang tua. Karena apa? Karena kita harus sadar diri kalau mereka lah yang membesarkan kita. Itu adalah bentuk hormat dan kasih sayang kita terhadap orang tua. Terus kemudian tawaduk terhadap guru kita. Pasti yang anak-anak pesantren udah tahu lah ya tawaduk terhadap orang tua, terhadap guru kita. Contohnya kalau kalian ada kiainya kalian langsung menunduk. Ada pernah yang bilang kalau seperti itu tandanya kita memuji beliau, kayak takut kepada beliau. Padahal sebenarnya itu bukan takut kepada beliau, tapi kita memberikan rasa hormat terhadap beliau yang memberikan kita ilmu. Kita itu takut kepada beliau karena takut terhadap ilmunya. Seperti itu adik-adik. Terus tawaduk terhadap sesama. Tawaduk terhadap sesama apa sih? Misalnya nih kalian berpikiran, apa sih orang sama teman sendiri masa harus tawaduk? Ya namanya aja kita hidup bersama-sama, kita harus senantiasa membuat teman kita nyaman kepada kita. Kalau kita senantiasa rendah diri, otomatis teman kita jadi nyaman sama kita. Misal kalian lihat anak kecil nih, kalian berpikiran, alah bocil. Padahal kalau anak kecil itu belum ada dosanya. Kalian tuh harusnya berpikiran kalau melihat anak kecil, oh dia dosanya belum sebanyak aku. Kalau lihat orang yang lebih tua, kalian harus rendah diri lagi. Oh dia pahalanya nggak sebanyak aku. Seperti itu. Kalian harus selalu senantiasa berendah diri, baik itu terhadap anak kecil ataupun orang dewasa, apalagi orang tua. Jadilah seperti padi, semakin berisi semakin menunduk. Seperti itu adik-adik. Kita harus senantiasa bersifat seperti padi, semakin berisi semakin menunduk. Misalnya semakin bertambah ilmunya, maka kita semakin bertambah tawaduk dan kasih sayang. Bertambah amalnya juga semakin rasa takut, memiliki rasa takut. Kemudian bertambah usia, maka berkurangnya ketamaan nafsunya. Kemudian bertambah hartanya, semakin dermawan. Seperti itu. Dampak-dampak positif tawaduk itu banyak ya, tapi kakak mau memberikan contoh 3 aja. Contohnya seperti menimbulkan rasa simpatik terhadap sesama, kemudian mempererat hubungan persaudaraan, karena biasanya yang sombong-sombong itu memutus silaturahmi. Jadinya kita sebagai teman kalau memiliki teman yang sombong itu jadi males berteman. Buat apa sih berteman sama orang yang sombong? Kita jadi merasa kita bukan kufunya, kayak gitu kan, cara kasarnya gitu. Terus bisa mengangkat derajat kita. Kalian tenang aja, berendah diri bukan berarti, berendah hati bukan berarti kalian jadi rendah, tapi justru kalian diangkat derajatnya. Seperti itu adik-adik. Nah, kita sebagai umat Islam, kita harus senantiasa membiasakan diri bersifat tawaduk. Bagaimana sih caranya? Contohnya, kita harus menyadari bahwa setiap manusia itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Dan bagi orang yang memiliki kelebihan, jangan sombong terhadap yang memiliki kekurangan. Apalagi yang kaya-kaya menceritakan kebahagiaannya kepada orang yang kurang mampu. Itu sangat menyakitkan. Seperti itu adik-adik. Kemudian berusaha tidak menunjukkan atau memamerkan apa yang kita miliki atau apa yang kita raih. Kita nggak usah lah terlalu pamer, aku kemarin dapat juara loh, kayak gitu. Nggak usah ya, karena mereka pasti akan tahu sendiri bagaimana kemampuan kalian, bagaimana skill kalian. Apalagi kalian kan sekolah di kelas, pasti tahu lah siapa yang pintar, siapa yang berprestasi
berprestasi seperti itu. Terus melatih diri sendiri agar tidak meremehkan kemampuan orang lain. Jangan kita meremehkan kemampuan orang lain. Ah, dia mah orang susah. Loh, dia orang susah tapi ibadahnya rajin. Tapi dia pinter. Di balik sisi kurangnya pasti ada kelebihannya. Seperti itu adik-adik. Ya, sekarang kita masuk materi ketiga, yaitu tasamuh. Apa sih itu tasamuh? Udah dibaca belum LKS-nya? Ya, pengertian tasamuh yaitu murah hati, lapang dada, serta toleransi. Bentuk-bentuk tasamuh. Yang pertama, tidak ada paksaan dalam memilih agama. Apalagi kita di Indonesia ini ya adik-adik, ada berapa coba agama di Indonesia? Ya, betul, ada 6. Apa saja coba? Agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Jadi, kita nggak boleh memaksakan orang lain supaya mengikuti agama yang apa yang kita ikuti. Itu adalah hak asasi mereka. Kemudian tidak memaksakan kepentingan atau keinginan, karena hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah memiliki kepentingan dan keinginan masing-masing. Kalian sadar kan kalau kalian sama teman kalian itu memiliki selera yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, menghormati dan menghargai perbedaan. Apalagi kan betul kita di Indonesia yang berbeda suku, bangsa, profesi, agama, bahasa, pokoknya banyaklah perbedaannya. Kita harus senantiasa menghargai perbedaan. Seperti itu adik-adik. Perilaku yang mencerminkan sikap tasamuh. Yang pertama, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Kemudian, menghargai hak orang lain. Kita harus selalu menghargai hak orang lain. Jangan gara-gara kita nggak sependapat jadi dimusuhin. Itu namanya kalian nggak bersifat tasamuh. Kemudian memberikan kesempatan orang lain untuk memanfaatkan fasilitas miliknya. Contohnya kalau orang punya ladang nih, terus kalian bilangnya, kalau di situ bagusnya itu buat nanam jagung, tapi malah buat nanam padi. Ya nggak apa-apa, itu hak mereka, juga kan itu milik mereka, seperti itu. Contoh dari perilaku tasamuh adalah misal, jangan kalian menyalakan klakson motor atau mobil di tempat-tempat ibadah. Berhubung di sini mayoritas Islam ya, kalian kan Islam. Terus kalian nyalain klakson nih hari Minggu di gereja yang lagi pada nyanyi. Kalian berpikir bodo amat lah, bukan agama kita ini. Itu nggak boleh ya, kita harus senantiasa bertoleransi. Apalagi di Indonesia yang agamanya berbeda-beda, seperti itu. Kemudian memberi waktu libur bagi karyawan yang mau melaksanakan ibadah seperti hari perayaan. Misalnya kalian bos besar nih, jangan kalian pas lagi ada acara Natal terus yang Kristen gak boleh libur, diizinin aja, tapi ada konsekuensinya, misalnya potong gaji berapa persen, seperti itu. Kalau misal bosnya agamanya Konghucu, terus yang Islam mau merayakan hari raya, ya itu harus bersikap tasamuh, bertoleransi, seperti itu. Contohnya tidak makan sembarangan di bulan puasa. Contohnya bagi agama-agama lain selain Islam, kalau kita umat Islam lagi berpuasa, mereka pasti bertoleransi kepada kita. Mereka pasti akan menjaga tidak makan sembarangan.
Apalagi buat cewek-cewek nih yang sesama muslim, lagi berhalangan, malah kalian mamer-mamerin jajan sama mereka, pap foto lagi makan bakso, pap foto lagi minum es, apalagi ngirimnya siang-siang, padahal kalian sesama agama, nggak boleh ya adik-adik. Hikmah bersifat tasamuh itu banyak ya. Contohnya, teman semakin banyak. Kalau kita nggak membeda-bedakan suku, ras, bahasa, agama, pasti kita temennya jadi banyak, temen adik-adik. Contohnya aja, kalau public figure itu Ria Ricis. Ria Ricis berteman sama Caca itu beda agama, padahal Ria Ricis terkenal dengan islaminya. Tapi dia nggak membeda-bedakan, juga dia nggak memaksa buat si Caca ikut agamanya. Jadinya Ria Ricis banyak temennya, banyak followersnya, itu kan pengikutnya juga nggak cuma umat Islam, seperti itu. Kemudian timbul rasa tenang pada diri sendiri dan orang lain. Diri sendiri kita nyaman, orang lain juga nyaman. Kemudian jika ada masalah, banyak yang membantu kita. Jadi orang yang membantu kita juga nggak pilih-pilih sama kita, nggak mikir, dia kan agama Islam, aku males bantulah. Dia kan suka nggak bertoleransi sama saya, jadinya nggak mau bantu. Coba kalau kita saling bertoleransi, makanya orang lain juga bakal membantu kita kalau kita lagi kesusahan, seperti itu. Kita harus senantiasa membiasakan diri bersifat tasamuh. Dengan cara gimana? Memahami jalan pikiran orang lain, menghormati hak-hak orang lain, dan senantiasa evaluasi kepada diri sendiri. Ya, sekarang masuk ke materi yang keempat, yaitu ta'awun. Apa itu ta'awun adik-adik? Ya, ta'awun yaitu saling membantu atau saling menolong. Karena kita hakikatnya manusia itu nggak bisa hidup sendirian, pasti kita membutuhkan pertolongan dari orang lain. Contoh kecilnya, kalau kalian lagi di masyarakat, ya kerja bakti, atau gotong royong pembangunan masjid, atau gotong royong ada acara atau apa gitu. Kalau contoh kecil di sekolahan ya misalnya kalau kalian piket, pasti kalau piket ada kelompoknya kan, itu termasuk gotong royong. Terus kerja bakti sekolah juga seperti itu adik-adik. Terus kemudian contoh ta'awun, meringankan beban orang lain. Kemudian mengunjungi orang yang sakit juga termasuk ta'awun ya adik-adik. Misal kalau teman kalian lagi sakit, terus lebih dari 3 hari nggak berangkat, alangkah baiknya kalian menjenguknya. Seperti itu adik-adik. Dampak positif ta'awun yaitu menyelesaikan tugas itu jadi lebih cepat dan terasa lebih ringan. Apapun yang kita kerjakan bersama-sama pasti akan terasa lebih mudah. Seperti itu. Terus terwujudnya persatuan dan kesatuan, menimbulkan rasa simpati. Ya, upaya membiasakan bersikap ta'awun. Kita harus menyadari bahwa manusia itu lemah, tidak bisa hidup sendiri. Kalau kalian apa-apa sendiri, besok kalau meninggal mau dikubur sendiri. Gak mungkin kan adik-adik? Kalian pasti tetap membutuhkan orang lain. Kemudian membiasakan mengutamakan kepentingan bersama. Jangan egois ya adik-adik, kita harus senantiasa membiasakan mengutamakan kepentingan bersama. Seperti itu adik-adik. Alhamdulillah materi sudah disampaikan semua ya adik-adik. Silahkan yang mau bertanya bisa langsung chat ke WA ya, ke WA grup. Sebenarnya Kak Alivia punya permainan, tapi berhubung sekolahnya daring, jadi
permainannya buat besok lagi ya. Tapi Kak Alivia pengen kalian memberikan masing-masing dari setiap anak contoh sifat husnudon, tawadu, tasamuh, dan ta'awun. Silakan kirim ke WA beserta nama, kelas, dan nomor absen kalian. Kemudian kalian memberikan contoh masing-masing tersebut ya adik-adik. Kalian kirim ke WA ya. Terima kasih adik-adik. Sekian dari Kak Alivia, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.